Halo semua, selamat masuk sekolah kembali. Bagaimana liburan kalian? Apakah kalian senang? Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang ragam sikap terpuji. Apa aja sih ragam sikap terpuji itu? Yang pertama, adalah semangat berlomba dalam kebaikan. Yang kedua, bekerja keras dan kolaboratif. Yang ketiga, dinamis dan optimis. Dan yang terakhir, kreatif dan inovatif. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat berlomba dalam kebaikan disebut juga fastabiqul khairat. Allah memerintahkan hambanya untuk berlomba dalam berbuat kebajikan. Perintah tersebut ditujukan untuk seluruh hambanya baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 bahwa orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Sikap fastabiqul khairat juga diperintahkan untuk hambanya yang memiliki kesalahan. Perintah tersebut bertujuan untuk sesegera mungkin bertaubat kepadanya atas kesalahan yang telah dilakukannya. Allah berfirman pada surat Al-Hadid ayat 21 yang mempunyai arti berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah adalah pemilik karunia yang agung. Ada beberapa ciri yang mengindikasikan seseorang memiliki sikap berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu: yang pertama adalah memiliki niat yang ikhlas. Manusia mengerjakan suatu hal pasti dibarengi dengan niat. Apabila niat pekerjaannya baik, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kita seyogyanya menata niat ketika hendak berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua adalah antusias pada kebaikan. Seorang yang dengan terbiasa dan senang hati melakukan kebaikan akan terus menyebarkan kebaikan. Bahkan, tanpa adanya perintah pun, ia tetap menyebarkan kebaikan. Dan yang terakhir, tidak merasa cepat puas. Perasaan ini menjadikan semangat dalam berbuat baik menurun. Merasa cepat puas akan menyebabkan seseorang mengunggulkan masa lalunya dan tidak mencoba mendapatkan hasil lebih baik lagi. Hal ini berbeda dengan bersyukur. Bersyukur berarti berterima kasih atas hasil yang telah didapatkan dan tetap berusaha lebih giat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Makna semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama Islam menganjurkan kita untuk selalu berlomba dalam kebaikan. Maka dari itu, seseorang yang mengaku sebagai hamba Allah harus segera berusaha melakukan kebaikan sebisa mungkin. Islam juga memberikan motivasi untuk mengedepankan berbuat kebaikan. Ada pula motivasi yang dapat mendorong seseorang berbuat baik adalah sebagai berikut. Setiap Muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Kata fastabiqu merupakan perintah untuk orang banyak yang memiliki arti, segerakanlah kalian semua, dan maknanya memerintahkan kita untuk bersegera dalam mencapai tujuan tertentu. Rasulullah bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang syolih, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang pada waktu pagi, ia beriman, tapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya,
dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Manusia memiliki usia yang terbatas. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang diberi kehidupan sementara olehnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ia akan meninggal dunia dengan umur yang tidak bisa dikira-kira, maka hendaknya kita sebagai manusia tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Begitu banyak balasan bagi orang-orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Merugilah bagi orang-orang yang meninggalkan kebaikan dengan alasan bermalas-malasan dan lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Sikap berkompetisi dalam kebaikan akan memperoleh balasan dari Allah berupa. Allah akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik, dalam surat An-Nahl ayat 128. Dijanjikan ridho Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di akhirat, dalam surat Al-Ahzab ayat 29. Allah akan mencintainya, dalam surat Ali Imran ayat 134. Memperoleh rahmat Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 56. Memperoleh pahala, dalam surat At-Taubah ayat 120. Dimasukkan ke dalam surga, dalam surat Al-Maidah ayat 85. Bekerja keras dan kolaboratif. Bekerja keras sangat perlu dilakukan oleh setiap manusia untuk menggapai keperluan, kebutuhan, dan impiannya. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang akan dituju. Dalam Islam, kerja keras disebut juga dengan ikhtiar, yaitu syarat untuk mencapai maksud dan daya upaya dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Tanpa adanya kerja keras, seseorang akan sulit mendapatkan apa yang dicita-citakan atau ditujukan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dalam menggapainya. Dengan bekerja keras, seseorang akan mudah meraih cita-citanya. Sebaliknya, jika seseorang hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak akan mungkin cita-cita itu akan datang dengan sendirinya. Allah berfirman, "Kami menjadikan siang sebagai waktu berusaha, agar kalian dapat memenuhi kebutuhan hidup yang kalian perlukan." Quran Surah An-Naba ayat 11. Cita-cita dan tujuan akan cepat digapai, dengan kerjasama atau kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya, untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Sikap ini akan menjadi salah satu penguat silaturahmi antar sesama, karena sepanjang waktu, mereka akan saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Islam juga memerintahkan umatnya, untuk saling bekerja sama dalam meraih tujuan yang baik. Tiada kata pekerjaan berat, jika dikerjakan secara bersama-sama. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang artinya suka duka, baik, buruk akan dihadapi bersama. Dalam bekerja sama, kita harus memiliki sikap tolong-menolong. Tanpa adanya sikap tersebut, kolaborasi tidak akan terjalin. Oleh karena itu, berusahalah menanamkan sifat dan sikap tolong-menolong. Rasulullah bersabda, "Permudahlah, dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, saling bekerja samalah kalian berdua, dan jangan berselisih." Hadis riwayat Bukhari. Makna bekerja keras dan kolaboratif. Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Kolaboratif itu harus dilakukan dalam kebaikan bukan kejahatan. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk makhluk lainnya. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang berakal, tidak hanya diam dan menunggu kabar baik, melainkan harus turun tangan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang sukses adalah mereka yang memiliki semangat dan aksi kerja keras baik dalam kelompok maupun individu. Meskipun ada pekerjaan yang dilakukan dengan individu, tetapi tetap saja masih membutuhkan individu lainnya. Seperti halnya pedagang,
Dia menawarkan produk atau jasanya pada masyarakat. Berarti pedagang juga membutuhkan pembeli yang akan membeli dagangannya. Ciri-ciri dan prinsip kerja keras. Yang pertama, melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah. Melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Yang terakhir, menyerahkan hasil kepada Allah. Ciri-ciri dan prinsip kerjasama. Yang pertama, berkolaborasi dalam hal kebaikan. Mengutamakan kepentingan bersama. Kolaborasi didasari atas kejujuran, keterbukaan dan saling percaya. Yang terakhir, adanya hubungan kerjasama antar individu. Nilai positif kerja keras. Melakukan kerja keras dan kerja sama juga memiliki nilai dan manfaat yang positif di antaranya. Yang pertama, lebih dekat dengan Allah. Mampu menggapai impian yang dicita-citakan. Tidak mudah menyerah. Yang terakhir, bersyukur atas hasil yang diterima. Nilai positif kolaboratif. Yang pertama, mendapatkan pahala. 2. Disayangi sesama makhluknya. Ketiga, segala sesuatu menjadi mudah. Yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih baik. Dinamis dan optimis. Dalam KBBI, kata dinamis berarti penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Contohnya, seorang pendatang cepat berinteraksi dengan lingkungannya yang baru, hingga mereka merasakan bahwa si pendatang bukanlah orang yang baru di lingkungannya. Seseorang yang berjiwa dinamis akan selalu aktif dengan sekitarnya. Dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya, meskipun dalam situasi dan lingkungan yang baru. Dia tak akan bertahan lama mengurung diri dalam rumah, karena belum kenal dengan sekitarnya. Atau ia tak akan terlalu lama meratapi kegagalan yang pernah didapatkan. Jika dinamis merupakan sikap terus melangkah dan mampu menempatkan diri dimanapun situasi dan lingkungannya berada, maka optimis merupakan rasa keyakinan pada langkah yang diambil, akan berujung kepada hasil yang memuaskan. Jadi, sikap dinamis akan lebih bernilai bila disertai dengan optimis. Pengertian optimis dalam KBBI, kata optimis adalah sikap selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Jika dinamis merupakan sikap terus melangkah dan mampu menempatkan diri dimanapun situasi dan lingkungannya berada, maka optimis merupakan rasa keyakinan pada langkah yang diambil, akan berujung kepada hasil yang memuaskan. Jadi, sikap dinamis akan lebih bernilai bila disertai dengan optimis. Contoh sikap optimis adalah seperti sebuah tim sepak bola yang berlatih setiap hari untuk mempersiapkan kejuaraan sepak bola tingkat kota. Ketika kejuaraan dilaksanakan, tim tersebut menjadi terlatih dengan strategi dan komunikasi antar lininya. Alhasil pada saat pertandingan berlangsung, tim tersebut yakin bahwa hari ini merupakan hari kemenangan kita dan kita harus membuktikan hasil latihan kita dengan permainan yang luar biasa dengan skor yang tinggi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Makna dinamis dan optimis dalam Islam. Berpikir progresif atau berkemajuan. Berpikir progresif merupakan inovasi dalam berpikir. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dituntut untuk berkembang sesuai dengannya. Beberapa persoalan yang muncul pada masa lalu mengalami pengembangan sehingga dibutuhkan solusi kekinian untuk mengatasinya. Contohnya pada masa sekarang, alas dalam menulis yang digunakan adalah kertas sedangkan alas menulis pada masa lalu masih menggunakan batu dan kayu. Kertas menggantikan kayu dan batu sebagai alat tulis dan kertas sudah mulai banyak ditinggalkan dan beralih pada laptop sebagai alas dan alat untuk menulis. Sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Sabar dan teguh merupakan sikap yang mencerminkan keikhlasan menerima segala hal yang dibebankan kepada kita. Contohnya adalah seorang siswa akan berbaik hati dan berkata lemah lembut kepada teman meskipun pernah mengejeknya. Ia tak suka membalas tersebut sehingga teman yang suka mengejek itu sadar dan mulai berperilaku baik kepadanya. Selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sikap ini akan timbul ketika kita sudah terbiasa dengan rasa optimis.
Sikap ini merupakan cerminan dari memahami setiap bentuk kebijaksanaan Allah, baik dengan kesusahan atau kesenangan. Akan tetapi, sikap selalu berprasangka baik terkadang disalahpahami dengan menghilangkan sikap curiga terhadap seseorang. Sikap curiga terhadap orang lain akan tetap ada tanpa disertai prasangka buruk kepadanya. Berani menerima risiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Seorang yang dinamis dan optimis akan yakin atas tindakannya, dan ia akan mengaktualisasikannya dengan cepat dan berani. Sikap ini cenderung berisiko bila cepatnya tindakan tidak disertai dengan pertimbangan yang matang. Bila ada kesalahan dalam bertindak, ia harus berani bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas tindakannya. Oleh karenanya, dinamis dan optimis harus disertai dengan pertimbangan dan persiapan yang matang untuk menghindari dilakukannya tindakan yang salah. Kreatif dan inovatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu create, berarti membuat atau menciptakan sesuatu. Sedangkan kata kreatif dalam bahasa Arab biasa dihubungkan dengan kata halako, syawaro berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada pangkal, asal, dan contoh terlebih dahulu, dan membentuknya sebaik-baiknya. Kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kreatif dilakukan dengan cara menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah ataupun menambah sesuatu untuk bernilai manfaat. Dalam pandangan Islam, kreatif merupakan cerminan dari nama Allah, Al-Khaliq dan Al-Musyawwir. Kreatif ialah kemampuan menggunakan apa yang dimilikinya dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Membahas tentang kreatif tentu tidak akan terpisahkan dengan inovatif. Jika menciptakan sesuatu yang baru disebut kreatif, maka menciptakan sesuatu yang sebelumnya telah ada disebut inovatif. Inovatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris innovator, berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui. Kata inovatif dalam bahasa Arab sering dihubungkan dengan kata bada'a berarti menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Inovatif merujuk pada kemampuan untuk menciptakan atau mengadopsi ide, produk, atau proses baru yang memberikan nilai tambah atau solusi baru untuk suatu masalah. Ini melibatkan kreativitas, penemuan, dan penerapan konsep atau teknologi baru dalam cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Makna kreatif dan inovatif dalam Islam. Dalam kehidupan, tentu manusia tak akan lepas dari kegiatan berpikir. Setiap manusia pasti menggunakan daya akalnya untuk berpikir mengenai setiap sesuatu yang dijalaninya dalam hidup. Islam pun tidak melarang akal digunakan untuk melakukan kreativitas ataupun inovasi dalam bekerja dan mencukupi kehidupannya. Islam justru memerintahkan kita untuk mengelola sumber daya alam yang ada sebaik mungkin yang dapat bermanfaat untuk siapapun baik manusia, hewan, ataupun makhluk hidup lainnya. Dengan bersikap kreatif dan inovatif, kita sudah termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui ciptaannya. Bersikap kreatif dan inovatif memiliki banyak dampak positif di antaranya. A. Berpikir dengan mendalam. Manusia akan selalu berhadapan dengan masalah. Ada beberapa masalah yang belum bisa terselesaikan dan ada beberapa yang sudah terselesaikan. Salah satu masalah dalam diri manusia adalah tidak mau berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam ialah kegiatan mencari hakikat dari objek tertentu sehingga memahami objek yang dimaksud. B. Beretos kerja tinggi. Bersikap kreatif dan inovatif merupakan salah satu ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja tinggi. Dalam Islam, etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh ridho dari Allah. C. Produktif. Bersikap kreatif dan inovatif merupakan salah satu sikap yang menghasilkan daya cipta yang berkualitas dan berkuantitas. Dalam kata lain, sikap kreatif dan inovatif akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. D. Pantang menyerah.
Sikap kreatif dan inovatif akan membuat seseorang memiliki pemikiran yang futuristik. Otaknya akan terus berpikir dan pantang menyerah sampai menemukan jalan terang dari berbagai kebuntuan sesuatu. Evaluatif untuk kemaslahatan. Dalam dunia perdagangan, bersikap kreatif dan inovatif akan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Akan tetapi, terkadang produksi yang dianggap bagus tidak banyak digandrungi oleh masyarakat. Masyarakat menganggap ada kekurangan pada produksi baru tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang kreatif dan inovatif akan melakukan evaluasi terhadap gejala tersebut. Evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan keinginan masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.